Halo semuanya, senang sekali di sini aku dapat soal dari pertanyaan dari YouTube, komen di YouTube, yaitu dari Saada. Kalau aku bacanya FPB dan KPK-nya 26 dan 39 apa ya Kak? Oke, mari kita bahas. KPK dan FPB-nya 26 dan 39. Oh iya, buat adik-adik yang mau ada pertanyaan yang mau dibahas, soal yang dibahas, silahkan di komen aja ya. Komen di TikTok boleh, di YouTube juga boleh. Aku senang kalau dapat soal, tapi mohon maklum kalau misalnya aku baru bisa bahas setiap minggu ya, karena cuma kira-kira ada waktu kosongnya di weekend doang. Oke, FPB dan KPK-nya KPK-nya 26, oke tulisannya jelek, 26 dan 39 berapa? Oke, caranya adalah kita faktorisasi dulu masing-masing bilangannya. Di sini kita punya bilangan 26 dan 39. Mulai dari 26 terlebih dahulu. 26 berapa? Nanti kita hasil faktorisasinya. 39 berapa ya? Untuk 26 udah tahu belum cara faktorisasinya? Mungkin adik-adik bisa ubek-ubek di videonya yang aku taruh di channelku ya. Ada yang membahas terkait FPB dan KPK dan bagaimana faktorisasinya. Nah, tapi untuk soal ini, ayo kita ulangi lagi. Jadi untuk memfaktorisasikan bilangan 26, kita bagi dengan bilangan prima yang paling kecil. Bilangan prima yang paling kecil berapa? 2 kan? Nah, 2 bisa nggak kita bagi 2? 26? Bisa. Kenapa bisa kita bagi 2? Karena angka belakangnya berupa bilangan genap. Setiap bilangan yang belakangnya bilangan genap pasti bisa dibagi 2. Oke, kita bagi 2. Hasilnya berapa? 26 bagi 2. 2 bagi 2, 1. 6 dibagi 2, 3. Habis. Jadi 13. Nah, 13 bisa dibagi 2 nggak? Tidak bisa. Dibagi 3? Tidak bisa, karena 13 adalah bilangan prima. Jadi udah mentok sampai sini ya. Nggak bisa kita bagi lagi sama bilangan prima lainnya, karena 13 adalah bilangan prima. Oke, jadi kita langsung masukin aja faktorisasi dari 26 adalah 2 dikali 13. Kita taruh di atas 2 kali 13. Nah, bagaimana dengan 39? 39 bisa kita bagi 2 nggak? Nggak bisa, karena 9 adalah bilangan ganjil. Kalau gitu, setelah 2 yang paling kecil dari bilangan prima nggak bisa kita bagi, selanjutnya berapa? Setelah 2, bilangan prima berikutnya adalah 3. Bisa nggak kita bagi 3? Bisa kita bagi 3. 39 kita bagi 3. 3 kita bagi 3, 1 ya. 1 kali 3, 3. 3 dikurang 0, turun 9-nya. 9 dibagi 3, 3. 3 kali 3, 9. Habis. Jadi 39 dibagi 3 adalah 13. Tulis di sini 13. Berarti tadi ingat ya, 13 bilangan prima udah nggak bisa dibagi lagi sama yang lain, karena bilangan prima hanya bisa dibagi dengan 1 atau dengan bilangan itu sendiri. Oke, 39 3 kali 13 ya. Jadi kita ambil 3 dan 13-nya. 39 adalah 3 dikali 13. Kali 13. Oke. Sekarang kita akan menentukan FPB dan KPK-nya. FPB dan KPK-nya. FPB, bagaimana cara menentukan FPB? FPB hanya bisa kita tentukan apabila kedua bilangan memiliki bilangan yang sama.
apakah ada bilangan yang sama di antara 26 dan 39 ini? Ada nggak 26 punya bilangan 2? 39 ada 2 nggak? Tidak ada, tetot. Bagaimana dengan 13? Apakah bilangan 39 punya? 13 ada, berarti ini adalah bilangan yang bisa kita masukkan ke FPB-nya. 13. Nah, karena masing-masing jumlahnya 1 ya, jadi kita tulis 1 kali aja. Bagaimana kalau misalnya ada yang lebih dari 1, misalnya 13. Nah, kita ambil yang paling kecil, yang cuma tampak 1 aja. Nah, kebetulan di sini karena sama-sama muncul 1 kali, kita cukup ambil 13 1 kali aja, gitu ya. Kemudian 39, tadi kan kita udah ngebahas yang 2 ya. Yang 2. Dimana 39 nggak ada 2. Nah, kan 39 punya angka 3 nih. Apakah 26 punya angka 3? Tidak ada, jadi 2 nggak ada, 3 nggak ada, jadi FPB-nya hanya 13 saja yang kita tulis. FPB-nya 13, karena FPB hanya memuat bilangan yang sama-sama dimiliki oleh kedua bilangan saja, yaitu 13. Sudah. Bagaimana dengan KPK-nya? KPK-nya adalah apabila kalau KPK berbeda dengan FPB. Kalau KPK, tulis semua bilangan yang ada di keduanya meskipun tidak sama. Dimulai dari yang paling kecil, yaitu 2 ya. Tulisin semuanya 2. Ada apa lagi di situ? 3. Ada 3 kan? Tulis. Dan 13. Ya, apakah semua bilangan udah ditulis? Udah ya, 2, 3, 13. 2 kali 3 kali 13. Berapakah itu? 2 kali 3, 6. 6 dikali 13. 6 kali 13. 13 kali 6 berapa? 6 kali 3, 18. 6 kali 1, 6 tambah 1, 78. Jadi KPK-nya sama dengan 78, gitu ya. FPB-nya 13, KPK-nya 78. Nah, sampai di sini bisa dipahami nggak? Semoga bisa ya. Kalau misalnya masih ada pertanyaan, silakan di komen lagi. Terima kasih.